Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo anak-anakku di kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Allah paring sehat, waras, lancar, dan barokah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi jazahumullahu khairah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Jangan lupa hatinya tetap diniatin dengan niat mukhlis lillah karena Allah, mencari ilmu dunia untuk melancarkan perjuangan agamanya Allah. Nah, di pertemuan minggu lalu Us Ilham telah menjelaskan bahwasanya Us April yang akan mengampu pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 7 kan? Masih inget nggak? Ingat dong. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, materi apa saja sih yang akan kita bahas di bahasa Indonesia? Baiklah anak-anak US semuanya, di sini US sudah menyertakan contoh satu paragraf mengenai objek wisata. Objek wisatanya adalah daerah Tawangmangu. Ayo ngaku, siapa yang udah pernah ke daerah Tawangmangu yang terkenal pegunungannya, kesejukannya. Jadi di paragraf ini menceritakan tentang daerah Tawangmangu itu berada pada daerah pegunungan yang subur dan dikelilingi oleh hutan dan perbukitan. Jadi kira-kira anak US bisa menebak nggak? Ini contoh paragraf apa ya kira-kira? Ayo, ada yang tahu? Dari segi penulisannya, dari kejelasannya. Nah, jadi langsung aja ya US kasih tahu. Ini adalah contoh paragraf teks deskripsi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa sih teks deskripsi? Baiklah, di slide selanjutnya akan US bahas mengenai pengertian dan ciri-cirinya. Nah, di sini Us akan menjelaskan tes deskripsi. Apa sih? Kita masuk yang slide pertama. Jadi, pengertian tes deskripsi itu adalah teks yang memberikan informasi gambaran sebuah objek sejelas-jelasnya kepada pembaca sehingga pembaca seolah-olah ikut melihat, mendengar, atau merasakan seperti yang dialami penulis. Jadi, misalnya anak-anak buat suatu paragraf yang berisikan sekolah. Nah, kemudian anak-anak semua itu menjelaskan sekolah saya itu seperti ini. Nah, itu tadi yang dimaksud deskripsi. Jadi, penulis itu menjelaskan tentang suatu objek di dalam suatu paragraf sehingga pembacanya bisa merasakan apa yang benar-benar ditulis oleh si penulis. Lanjut. Nah, di sini ada tujuan tes deskripsi. Yang pertama, memaparkan atau menggambarkan situasi dan kondisi senyata mungkin sehingga pembaca dapat merasakan situasi dan kondisi yang dialami penulis. Nah, ini tadi tujuan tes deskripsi, tujuan dibuatnya teks itu tadi agar pesan yang disampaikan penulis itu kepada pembaca tersampaikan. Jadi pembaca itu dapat membayangkan, dapat merasakan apa sih yang sebenarnya ditulis oleh si penulis. Nah, ini tadi tujuan yang pertama. Jadi di dalam tulisan itu penulis bisa menggambarkan situasi saat itu tuh apa, seperti itu. Yang kedua, tujuannya untuk mempromosikan atau mengenalkan objek, tempat, atau orang tertentu. Jadi kita pernah ya melihat suatu iklan misalnya yang sertakan contohnya di awal mengenai objek wisata. Nah, di situ tujuannya untuk sembari mempromosikan juga bahwasanya ini daerah ini seperti ini. Jadi orang-orang itu yang membaca tulisan itu tertarik, oh ternyata tempat itu seperti ini ya, boleh ke sana gitu. Jadi tujuan yang kedua ini sebagai sarana promosi suatu objek, suatu tempat wisata atau promosi untuk orang tertentu. Terus kemudian ada ciri-ciri umum teks deskripsi. Nah, ini ciri-ciri umumnya itu ada 3. Yang pertama, menjabarkan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu. Nah, ini ciri-cirinya. Jadi dalam tulisan itu objeknya itu bisa seperti benda, tempat, atau suasana. Terus kemudian ciri yang kedua yaitu memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti ukuran, bentuk, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci.
Jadi misalnya tulisan itu menggambarkan suatu tempat atau suatu benda. Jadi disertakan juga fisiknya. Misal menggambarkan bendanya itu meja gitu ya, meja. Jadi disertakan ciri-ciri fisiknya, mejanya itu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Kemudian bisa menaruh apa saja di atas meja itu, seperti itu. Warnanya warna apa. Jadi yang jelas, sejelas-jelasnya. Nah, untuk ciri umum tes deskripsi yang ketiga adalah ada kaitannya dengan panca indera. 5 panca indera. Yang pertama mata, hidung, lidah, kulit, dan telinga. Jadi, misal kita ingin menuliskan tes deskripsi, kita menggunakan panca indera kita dulu. Suatu objek makanan misal. Jadi kita menggunakan mata. Oh, di sana ada makanan yang berwarna coklat seperti itu. Kemudian kita menggunakan panca indera hidung. Harum makanannya enak sekali, menggugah selera seperti itu. Kemudian setelah kita menggunakan pengecapan lidah gitu kan, kita makan makanannya, ternyata rasanya enak sekali, kaya akan rempah-rempah, kemudian teksturnya juga lembut seperti itu kan. Kemudian sama dengan panca indera yang lain, misal telinga nih, kita mau menggambarkan suatu objek, misal teman kita itu kita menceritakan teman kita yang bacaan Al-Qur'annya bagus gitu kan. Jadi kita menggunakan indera pendengar kita, telinga. Ini saya mempunyai teman yang memiliki bacaan Quran bagus. Saya sering mendengarnya seperti ini gitu. Jadi ciri-ciri umumnya itu mengaitkan panca indera. Nah, setelah kita bahas ciri-ciri umumnya, tes deskripsi ini juga memiliki ciri dari aspek kebahasaan. Jadi ada 6. Yang pertama itu menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan. Jadi ada kata bendanya, misalnya sekolah, rumah, guruku, teman saya, dan lain-lain. Nah, ciri yang kedua adalah menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya, beliau adalah seorang kepala sekolah yang rendah hati. Jadi, ketika kita menuliskan teks deskripsi mengenai kepala sekolah, misal saya memiliki kepala sekolah di SMP Budi Utomo Surakarta. Beliau bernama Pak Danang. Beliau adalah seorang kepala sekolah yang rendah hati. Jadi dari setiap kalimat itu kita nggak melulu menggunakan kata Bapak Danang adalah enggak. Jadi kita menggunakan beliau. Nah, ini tadi yang dimaksud frasa ini tadi. Untuk ciri selanjutnya yaitu mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan. Contohnya, 1 siswa rajin, 2 kaos kaki putih. Jadi selain kita menggunakan kata benda, jadi teks deskripsi mengandung kata sifat. Baiklah, untuk ciri yang selanjutnya yaitu menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Contohnya, kata indah diungkapkan dengan kata elok, permai, molek, mengagumkan. Nah, ini tadi, indah itu kan punya banyak sinonim ya. Jadi di teks deskripsi ini kita menggunakan sinonim-sinonim yang mengandung makna yang lebih kuat gitu loh. Jadi orang yang membaca nggak cuman mengartikan sebatas di situ aja. Misalnya bunga itu sangat indah, kita ganti bunga itu sangat elok. Nah, itu tadi. Kemudian untuk ciri selanjutnya mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai objek. Jadi selain menggunakan kata benda, kata sifat, kita menggunakan kata keterangan. Contohnya dengan cepat, di rumah, di kantin, di sekolah gitu loh. Jadi ada kata keterangannya. Nah, untuk ciri yang terakhir yaitu mengandung bahasa kiasan berupa perumpamaan atau metafora. Metafora ini adalah kata lain dari perumpamaan. Metafora ini adalah majas, salah satu majas.
Contohnya, kulitnya lembut seperti benang sutra. Jadi kita menggambarkan, oh kulit lembut ini seperti ini, seperti benang sutra. Padahal ya benang sutra itu kan nggak bisa seperti kulitnya, nggak bisa, sama saking lembut kulitnya ini tadi loh, makanya digambarkan seperti benang sutra. Kemudian contohnya lagi, angin pantai dengan lembut mengelus kulit wajah kita. Jadi saking lembutnya hembusan-hembusan angin di pantai ini tadi sampai bisa mengelus kulit wajah kita. Jadi pembaca ini merasakan, oh angin pantai itu lembut ya seperti ini gitu. Baiklah, untuk slide selanjutnya ada jenis-jenis teks deskripsi. Jadi berdasarkan bentuknya, teks deskripsi ini dibedakan menjadi 2 kategori. Di antaranya adalah yang pertama, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks ya asli teks itu sendiri. Maksudnya menjelaskan suatu objek, menggambarkan suatu objek. Jadi fokus ke objek itu aja. Dan kemudian untuk yang kedua yaitu teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Nah ini tadi contohnya cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Itu kan tadi ada 2 tujuannya ya. Tujuannya untuk promosi. Nah di jenis-jenisnya ini tadi bisa kita masukkan ke jenis yang kedua. Maksudnya apa? Misalnya suatu novel, nih ada cerita. Selain menceritakan tentang tokoh-tokoh yang ada di novel, novel itu juga menggambarkan suatu objek, misalnya rumah. Jadi di situ juga ada teks deskripsinya. Novel itu mengandung teks deskripsi. Jadi di situ perannya teks deskripsi menjadi bagian dari teks lain, menjadi bagian dari novel itu sendiri. Baiklah, slide selanjutnya yaitu contoh teks deskripsi. Nah, tentunya teks deskripsi itu memiliki struktur. Strukturnya ada 2, yang pertama yaitu deskripsi umum dan yang kedua deskripsi bagian. Yuk dari contoh ini kita tentukan bareng-bareng mana bagian-bagian dari strukturnya. Untuk di paragraf pertama kita tandai dulu. Nah, ini sebagai deskripsi umum atau identifikasi. Jadi deskripsi umum ini terdapat pada bagian awal sebagai pembuka. Isinya berupa gambaran atau deskripsi umum terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, untuk paragraf selanjutnya kita tandai termasuk sebagai struktur deskripsi bagian. Jadi, deskripsi bagian merupakan gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan terperinci untuk memberikan efek emosional kepada pembaca sehingga apa yang digambarkan dalam teks seolah-olah bisa dilihat, didengar, dicium, atau dirasakan sendiri oleh pembaca. Wah, nggak terasa ya udah di penghujung pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Jangan lupa tugasnya dikerjain ya. Meskipun kita belum bisa belajar secara bertatap muka dan bertemu langsung, jangan sampai menyurutkan semangat belajar anak-anak US untuk terus belajar, dan belajar. Akhirat adalah kunci untuk menaklukkan dunia. Kurang lebihnya dari awal sampai akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.